SDN Cepopo 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, kalian tetap absen di link yang biasanya Budina kirim di WA Group. Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang tema ya. Nah, temanya sudah sampai tema berapa? Iya, betul sekali. Sudah sampai tema 7. Tentang apa tema 7 itu? Nah, tema 7 itu tentang peristiwa dalam kehidupan dan subtemanya subtema 3 ya, pembelajaran ke-1. Ya, subtema 3 kita akan mempelajari peristiwa mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan suatu bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Ya, para pahlawan berjuang dalam meraih dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pahlawan patut untuk kita hargai dan kita lanjutkan. Nah, untuk memperingati atau mengisi hari kemerdekaan, apa yang dapat kamu lakukan? Nah, nanti akan dipelajari di sini ya. Jadi, kalian sebagai siswa itu harus terus memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, anak-anak. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah, nah, silahkan kalian baca sendiri ya tujuannya. Baik, lanjut. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Ya, betul. Ini adalah sebuah surat undangan. Nah, surat undangan adalah surat untuk mengundang orang agar datang pada waktu yang telah ditentukan. Baik itu waktu, tempat, dan juga acara dan keperluan yang sudah ditentukan dalam undangan tersebut. Surat undangan merupakan surat yang berisi permintaan untuk menghadiri suatu acara. Seperti apa? Iya, seperti rapat, kemudian pengajian, terus apalagi pernikahan, dan lain-lain. Ya. Nah, surat undangan itu dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yaitu surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan surat undangan setengah resmi. Nah, ini nanti kita akan bahas surat undangan resmi dan tidak resmi. Apa itu surat undangan resmi? Ada yang bisa menjawab? Ya, surat undangan resmi adalah surat undangan yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi atau lembaga pemerintahan. Seperti halnya kamu dapat undangan rapat, orang tua dari siswa mendapat undangan rapat dari sekolah. Itu termasuk surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi itu sangat memperhatikan penggunaan bahasa, kemudian bagian-bagian dari surat itu lebih lengkap daripada surat yang tidak resmi atau setengah resmi.
Kemudian surat undangan resmi itu juga ada bagian-bagiannya. Nah, kalian simak ya bagian-bagian dari surat undangan resmi. Nah, di sini ada yang namanya kepala surat atau bisa disebut dengan kop surat. Nih ya, jadi kop suratnya itu ada di bagian paling atas sendiri di sini ya. Makanya disebut dengan kepala surat. Kemudian yang kedua yaitu ada tanggal surat. Penulisan tanggal surat seperti ini ya. Tempat penulisan surat, ini contohnya Jakarta. Setelah itu ada tanda koma, kemudian tanggal, spasi bulan, bulannya ditulis menggunakan huruf tidak angka, lalu tahun. Dan jangan lupa untuk penulisan nama kota dan juga nama bulan itu harus besar seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah bagian dari surat. Nah, ini yang dimaksud dengan nomor surat, kemudian lampiran, dan hal surat. Nomor surat ini biasanya urut ya, mulai dari yang pertama dibuat sampai terakhir itu harus urut nomor suratnya. Ya. Selanjutnya ada lampiran. Tidak semua surat itu memiliki lampiran. Ya, jadi kalau ada lampirannya itu biasanya ditulis di sini. Kalau tidak ada berarti distrip. Kemudian hal apa? Nah, undangan tentang apa? Rapat wali murid. Ini ditulis seperti ini. Kemudian, nah ini kepada bapak atau ibu. Nah, ini tujuan surat. Tujuan surat itu maksudnya surat ini ditujukan kepada siapa? Nah, harus ada ya. Ini kepada bapak, ibu atau orang tua, wali siswa kelas 10 di tempat. Seperti ini. Ini namanya tujuan surat. Selanjutnya, nah, di sini ada bagian surat yaitu salam pembuka. Salam pembuka itu ada banyak sekali ya anak-anak. Bisa memakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memakai dengan hormat juga bisa. Setelah salam pembuka, kemudian ada, nah ini kalimat pembuka. Ya, kalimat pembuka itu ditulis setelah salam pembuka. Seperti ini contohnya. Harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa resmi sesuai dengan KBBI. Selanjutnya, nah ini adalah isi surat. Jadi isi surat itu berisi hari, tanggal, kemudian waktu pelaksanaan dan tempat. Ini namanya isi surat undangan. Ini yang paling inti ya, inti dari surat. Setelah isi, ada kalimat penutup. Jadi ada kalimat pembuka atau ya kalimat pembuka dan juga ada kalimat penutup. Selanjutnya, nah harus setelah kalimat penutup, ini ada salam penutup. Tadi ada salam pembuka, ini juga ada salam penutup. Nah, ini ya, yang paling bawah sendiri jangan lupa dicantumkan tanda tangan dan nama penulis undangan atau nama orang yang mengundang. Nah, di sini tertulis DRA Haji Yuliana SPD. Nah, ini berarti yang mengundang. Kemudian biasanya di tengahnya ini ada tanda tangannya. Bisa dimengerti anak-anak untuk bagian-bagian dari surat resmi. Nanti bisa disimak kembali ya videonya. Oke, Bu Dina lanjutkan. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Ya. Tadi surat resmi, surat undangan resmi, dan yang ini adalah surat undangan tidak resmi. Berbeda ya dengan surat undangan resmi. Kalau surat undangan resmi tadi ada kepala surat, ada nomor surat, kemudian ada
tanggal penulisan surat, nomor, lampiran, dan juga hal. Berbeda dengan surat undangan tidak resmi. Nah, bisa kalian bedakan sendiri ya. Di sini surat undangan tidak resmi itu langsung ditujukan kepada siapa undangan tersebut. Nah, kemudian judulnya itu hanya undangan seperti ini. Kemudian ada salam pembuka juga, salam bahagia selalu. Ini merupakan salam pembuka. Terus di bawahnya ada ya kalimat pembuka dan selanjutnya apa ini namanya? Ya, ini isi surat undangan ya. Ini adalah bagian yang paling inti, yaitu hari, tanggal, kemudian waktu. Dan selanjutnya ditutup dengan kalimat penutup. Kalimat penutup kemudian diakhiri dengan nama yang mengundang dan tanda tangan pengundang. Biasanya juga ada salam penutupnya di sini. Baik, bisa dipahami ya anak-anak untuk surat undangan tidak resmi. Kalau melihat dari contoh surat undangan tidak resmi ini, apakah kalian bisa menyimpulkan pengertian dari surat undangan tidak resmi? Ya, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang dibuat oleh perorangan atau keluarga kepada orang lain. Sifat surat undangan tidak resmi itu biasanya bahasanya itu tidak baku ya, atau menggunakan bahasa sehari-hari. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Masih ingat kalian tentang peristiwa menyublim? Ya, menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda gas. Betul sekali. Peristiwa menyublim terjadi karena adanya peningkatan suhu pada benda tersebut. Jadi suhunya semakin meningkat. Kalau suhu meningkat itu berarti panas atau dingin? Ya, panas. Kalau suhu tinggi itu berarti panas. Kalau suhu rendah itu berarti dingin. Ya. Nah, contoh dari peristiwa menyublim. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini namanya dry ice atau es kering. Dry ice atau disebut es kering adalah padatan es yang dibuat dari gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian pada suhu ruangan, es kering akan menguap karena terkena peningkatan suhu tadi ya. Menguap kemudian membentuk zat CO2 ya. Es kering ini digunakan sebagai efek panggung dalam pertunjukan film. Kalau kalian lihat ketika ada acara di televisi dan acara itu biasanya diselenggarakan di sebuah panggung, itu biasanya ada apa seperti asap ya, seperti asap itu putih-putih. Nah, itu yang dimaksud dengan dry ice atau es kering. Kemudian yang kedua, nah ini ada pengharum ruangan. Ada yang sudah tahu bentuknya Stella? Ya, bentuknya padat seperti gel itu ya. Nah, Stella atau pengharum ruangan itu kan benda padat. Ketika kalian biarkan ya di tempat terbuka, maka pengharum ruangan tadi yang semula besar dia akan berubah bentuk menjadi semakin kecil. Karena apa? Karena ada peristiwa menyublim, yaitu dari benda padat ke benda gas ya, lama-lama akan hilang. Nah, ini selanjutnya ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah kamper atau bisa disebut juga dengan kapur barus. Kamper ini lama-kelamaan dia juga akan habis, ya kan? Dia akan habis.
karena terkena apa? Peningkatan suhu tadi. Jadi kamper ini berubah dari benda padat kemudian menjadi benda gas. Lama-kelamaan dia akan habis, dia akan hilang. Nah, ini disebut dengan perubahan menyublim. Kemudian ini ada sebuah salju. Betul sekali. Salju adalah wujud air yang berbentuk kristal atau padatan. Salju berasal dari partikel uap air yang mendingin di udara, kemudian jatuh ke bumi sebagai butiran atau kepingan putih dan mirip dengan kristal yang lembut. Salju memiliki permukaan yang sangat tipis, sehingga mudah menyublim ketika terkena udara. Wujudnya akan berubah menjadi uap air tanpa menjadi cairan terlebih dahulu. Jadi salju itu berupa kristal padatan, kemudian lama-kelamaan dia akan berubah menjadi uap air ya. Jadi tidak mencair tapi langsung menjadi uap air. Nah, itu juga termasuk contoh dari menyublim. Baik, materi selanjutnya adalah tentang kemerdekaan. Ada yang masih ingat hari kemerdekaan kita pada tanggal berapa? Betul sekali, pada tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustus kita sering merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, kemerdekaan adalah sebuah pencapaian yang tidak ternilai harganya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kemerdekaan, untuk mencapai kemerdekaan, pahlawan kita itu mengorbankan semua yang dimilikinya, baik jiwa, raga, mungkin harta, nyawa, dan lain sebagainya. Dikorbankan untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Nah, salah satu contoh untuk dapat mengisi kemerdekaan Indonesia, generasi muda untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan? Baik, kalian simak ya. Nah, ini peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama adalah semangat dalam belajar dan berkarya. Kemudian pemuda harus berjiwa nasionalis. Yang ketiga, pemuda memiliki jati diri bangsa dan budaya, melakukan tindakan yang positif dan bermanfaat, dan yang terakhir, mampu menghormati orang tua dan orang lain. Ya, jadi kalian itu termasuk generasi muda Indonesia. Lakukan hal-hal positif, lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Coba Budina ingin bertanya, apa saja yang sudah kalian simak pada video pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama adalah tentang surat undangan. Surat undangan dibagi menjadi 3, ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi mempunyai bagian-bagian seperti kop surat, terus apalagi tanggal surat, nomor, lampiran, hal, kemudian ada tujuan, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, kemudian ada isi atau inti dari surat undangan, ada kalimat penutup,
salam penutup, dan tanda tangan nama terang. Itu adalah bagian-bagian dari surat undangan tidak resmi. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang peristiwa menyublim. Dan yang terakhir yang kalian pelajari adalah bagaimana caranya mengisi kemerdekaan khususnya untuk generasi muda seperti kalian. Ya. Tugasnya untuk hari ini adalah mengerjakan penilaian pembelajaran 1 subtema 3 ya. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Mungkin itu saja pembelajaran dari Bu Dina. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan, sering cuci tangan memakai sabun, dan memakai masker ketika di rumah atau keluar rumah, serta menjaga jarak dengan orang lain. Ya, tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.